dibuang. Terus kelompok kami juga sangat kekurangan karena kebutuhan air. Sedangkan kami sangat membutuhkan itu air, Pak. Mungkin dari dulu ada penolakan dari warga. Mungkin kamu mau nikmat itu terakhir, ternyata ada penolakan dari warga yang kita tidak sebutkan. Nah, disitulah kami sebetulnya ketika air dibuang, nanti kami menangis, padahal kami sangat butuh. Gitu. Mungkin kalau kelompok kami kalau mengundang Bapak siap atau melihat keadaan kelompok kami, ya. Terus terang di sana banyak sawah-sawah yang tidak digarap karena fasilitas airnya sudah pengolahannya sudah dari sekian juta, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan karena kekurangan air saja. Oleh sebab itu kami memberanikan diri pada sebelumnya Pak. Ini bukan tempatnya, tapi kami juga inilah hati kami Pak, dunia Pak. Untuk siapa? Kami juga untuk Pak dan Bapak sebagai bupati kami. Kami juga mengharapkan itu bagaimana jalan Pak. Kami sudah bahkan kelompok kami sudah menghadap Balai Sekretariat Pak, meminta belas kasihan karena mungkin ada beberapa orang penolakan kami pribadi sendiri dengan kelompok kami swadaya untuk kesana Pak. Bahkan dari ketua kantor DP minta Pak, tapi mungkin belum ada realisasi. Oleh sebab itu minta bantuan dari Bapak, mudah-mudahan terpilih jadi bupati, minta disalurkan aspirasi kami. Mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjemputan dari Jakarta itu pada waktu itu kebetulan ada rekan saya berdua, saudara saya juga Pak Sandi yang awal dari bandara pada waktu itu. Jadi ini mungkin ada yang perlu saya sampaikan pada Pak Dito sendiri untuk Bapak Bupati Kota Selatan. Mudah-mudahan ke depan kami sebagai Kota Banser untuk minta diperhatikan karena Banser ini maaf ya bukan kita ngorek. Tapi ini perlu saya sampaikan. Mungkin agak pedes didengar. Karena Banser ini nggak punya gaji ya Pak. Jadi saya minta diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, satu sisi saya sebagai tokoh masyarakat di Asembu, mungkin saya tidak perlu cerita panjang. Pak JP sendiri kemarin sudah ada masuk ke Asembu. Di sana banyak sekali masyarakat saya itu yang merasa mengeluh dengan adanya sarana itu karena Asembu ini adalah jalan terobosan yang tembus ke Binua. Tembus Binua, tembus Kosambi karena di sana sangat membutuhkan sekali jalan alternatif. Itu untuk tembus-tembus antar desa. Terus yang utamanya adalah desa bisa maju adalah ekonomi ya Pak ya. Jadi itu mungkin masyarakat di sana banyak mengeluh karena jalan usaha kami sangat membutuhkan. Itu untuk diperhatikan, mudah-mudahan Pak JP nanti terpilih sebagai bupati Kota Selatan. Jadi untuk wilayah Asembu saya mohon dengan kehendak hati untuk Pak Bupati terpilih nanti Pak JP ini mudah-mudahan terpilih ya. Asembu untuk diperhatikan bagaimana jalan kita tembus masuk ke sana sampai ke lorong SD kecil. Terus jalan usaha kami saya mohon diperhatikan karena itu sangat penting ekonomi maju itu dari jalan sarana usaha. Karena hasil tani itu kalau tidak ditunjang dengan sarana tersebut akan terbengkalai dan terkendala. Saya rasa hanya itu yang perlu saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf mungkin kurang hormat dengan Pak AJP. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah sudah saya bicara politik. Nanti coba ini saya arahkan dengan dinas pertanian yang Bapak Sulindan. Cek dulu baik-baik masalah air. Karena setahu saya sekarang pemerintahan Tambang ini lagi menggalakan bentuk bantuan persalahan, termasuk untuk masalah air. Artinya itu yang jangka pendek itu kan. Pendek kalau saya mengambil proposalnya kebetulan dalam perubahan itu begitu sama Pak Bupati ya, mungkin nanti malam kalau kita panggil mekanis
penggajiannya. Ya, karena yang terjadi kemarin, Mas, saya cerita saya diundang acara satu Muharram desa Om Budaya. Pada desa mengeluarkan hal yang sama, saluran tersier, aliran air yang ada di kawasan itu menjadi bersalah. Kemarin kayak laporannya Pak Kadis sudah ke sana, mungkin sudah dibantu dia dengan rumah. Itu optimalisasi aliran air ke sawah. Saya nggak tahu membuat atau makalah ini, kalau namanya lingkungan biasa domainnya provinsi, ya dong, ada dinas air bersih itu kan, ya. Tapi paling tidak kalau melalui dinas pertanian Pemda setempat itu biasa lebih cepat. Pengalaman yang sudah. Kalau kelompok tani saja yang datang, biasanya lama direspon. Tapi kalau di labeli dengan rekomendasi dinas, apalagi ada rekomendasi bupati, ya biasanya jauh lebih cepat, Mas. Ya, saya bicara teknis ini, Mas. Ini maksud saya ini, mumpung ini Pak Bupati lagi orang-orang alam perubahan, masuk lagi berbeda dulu. Ya kan, sebagai kawan yang baik, sahabat yang baik, ya. Ini masalah, satu poin dari bupati kita coba sih, ya paling tidak penanganan dulu, itu loh Mas. Jadi supaya kita datang dulu di sini sore hari ini diskusi ada solusi lah, ini solusi yang besar. Ya. Kita insya Allah Mas, gitu Pak. Terima kasih. Yang kedua ini masalah banser, itu tadi Anda yang saya sampaikan. Kenapa saya kalau insya Allah jadi bupati? Kenapa ekonomi umat, ya? Terus para pelaku UMKM ini saya mau fokus. Ya ini tujuannya. Ya kan, seperti ormas bangsa ini kan sudah ada reginya. Tapi kalau kita libatkan dalam progres usaha kecil, menengah atau usaha-usaha, ini kan menjadi sumber pendapatan yang baik. Ya, tadi saya sampaikan ketua Ansor, mudah-mudahan kalau kita jadi bupati, kalau itu dengan banser kita MOU, ada usaha apa yang kira-kira bisa menggerakkan ekonomi desa, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para anggota. Ini perlu kita, ya. Kalau masalah jalan Asebu, kemarin saya sudah visita desa, ada satu ulama. Pak Bupati sudah saya visi, kalau bisa bantu pergerakan saya, kurangi dulu aspal, banyak kawasan jalan. Ada begini hitungannya sudah objektif. Kalau aspal 1,5, 1,4 miliar per 1 kilo. Tapi kalau pergerakan 1,5 miliar itu bisa 10 kilo. Itu kalau ditembus aspal Pak, kurang lebih sekitar 7 kilo kalau saya setuju. Betul, tapi bicara infrastruktur tidak mungkin di aspal kalau jalan masih dibangun. Ya. Jadi untuk penanganan jangka pendek dan menengah, saya pikir bagus programnya Pak Bupati sekarang, kurangi aspal, tapi panjangnya ditambah untuk pergerakan jalan-jalan desa dan jalan kecamatan yang masih lubang, termasuk jalan usaha taninya nanti. Nanti AJP jadi bupati kendala, kita hitungkan. Ini kan ada politisnya juga. Jadi nanti kalau masuk di situ PU, dinas PU, Sulawesi Selatan, ya, kita akan sampaikan kalau bapaknya dulu lapisi lubang-lubang, makanya pilih AJP, biar AJP kasih kita. Tapi saya udah tunggu lama karena saya sudah pakai pada saat ini. Ada juga programnya Bapak yang ditempatkan di Bukit, tapi fokusnya penanganan jalan-jalan yang berlubang pasca hujan, terus penanganan jalan usaha tani yang rusak gara-gara lewat mobil yang bebannya berlebihan. Itu ada kita kasih masukan dan insya Allah perubahan ini sudah berjalan. Masalah sibuk. Malah Randi dia kata-kata, Randi ini jalan dari mulai ke pos kemana itu saya lihat sudah deal dengan Pak Bupati pada saja mau dikasih hitam.
Ya, katakan lah. Yang penting sama pemahaman. Saya sampaikan Bapak kemarin, jangan semua apa yang diperhatikan Pak. Ini desa yang mana baru lupa. Jadi kira-kira begitu kan. Insya Allah kalau Banser ini saya ada pemikiran lain, bukan saja Banser, ormas yang lain. Nasihatnya hadir untuk kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk ormas, termasuk teman-teman yang ada di lini lain. Cuman kita akan bohong jadi calon pemimpin kalau kita mau kasih honor semua, tidak mungkin. Itu pikiran bodoh dan menurut saya membohongkan. Yang benar adalah kalau kita jadi bupati, kemudian pergerakan ekonomi umat, ekonomi desa ini bisa melibatkan semua stakeholder, ini yang bisa bikin hidup. Itu yang masuk akal. Artinya melalui munculnya pelaku usaha. Ya. Yang tadinya mungkin tidak ada pendapatan yang ada usaha baru. Nanti manfaatkan tadi skema kami, kartu kamu Sulawesi Selatan. Dan saya jamin Anda ini kita kasih duluan modal tanpa bunga. Amin. Ya, karena skema politik tidak ada Pak. Tapi yang kita buat daftar di mana-mana tempat menangnya AJP, di situ dalam hal itu betul. Ya, Pak. Karena sejatinya kan dalam bicara politik di mana komitmen dan konsisten. Baru lahir namanya integritas. Kita politisi sejatinya akan punya integritas yang baik kalau bisa dipegang bicaranya, kata orang awam. Tapi kita ngomong ini jangan sembarang ngomong. Ya, harus sesuatu yang masuk akal, kemudian sesuatu yang rasional dan bisa kita lakukan. Makanya saya pernah ditanya wartawan di Kendari, apa modalnya AJP maju? Saya bilang dua bos, berani dan cerdas. Kenapa? Karena kalau berani saja bos, lama kita jadi bukan, kita begitu saja orang. Iya, coba ya. Dia kalau motor berani, tapi tidak pakai helm dan sebagainya, ditangkap polisi. Kalau kita cerdas, tidak tahu ada polisi, kita memutas Pak. Saya ditangkap bos. Ya. Jadi makanya politisi dua, berani cerdas. Karena kalau tidak cerdas juga, tidak bisa jadi pemimpin. Nanti kerjanya bohongin masyarakat. Nanti lagi muncul asli palsu Pak, dari luar. Oke, terima kasih.